Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memulai ibadah Minggu Palmarum ini di rumah kita masing-masing. Sekarang, mari kita menyambut kehadiran Tuhan dan panggilan beribadah. Dengan hati yang teguh, Kristus beserta murid-muridnya bergerak memasuki Yerusalem. Kendati pun ia sendiri tahu bahwa kota itu akan menjadi saksi bisu tentang kemuliaan, keagungan, dan pengorbanannya yang menyelamatkan umat manusia. Kesederhanaan yang ditampilkannya dengan menunggangi seekor keledai muda tak menyurutkan sorak-sorai nan gempita oleh orang banyak yang menghamparkan pakaian dan ranting pepohonan pada jalan yang dilaluinya. Begitu pula lambaian helai-helai daun palem yang menambah semarak akan hadirnya Sang Juru Selamat di kota itu. Untuk itu mari kita menyambutnya dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 2. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah ini, ibadah Minggu Palmarum yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Paskah Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020 ini, dimulai dengan pengakuan bahwa pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang membimbing kita di dalam ibadah Minggu Palmarum atau Minggu ke-6 masa sengsara Tuhan Yesus ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14
sampai ayat yang ke-15 berbunyi sebagai berikut. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 293 bait 1 dan 3. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama bermazmur yang diambil dari Mazmur pasal 69 ayat 2, kemudian dilanjutkan ayat 4 dan ayat 8 sampai 10, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21b, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai leherku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku.
Demikian mazmur kita pada saat ini. Kiranya mazmur ini boleh menuntun kita kepada Tuhan untuk bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, di balik rasa syukur atas segala limpah-Mu atas hidup kami menyadari bahwa tidak banyak yang dapat kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu. Kami acap kali abai untuk mengingat bahwa apa yang ada pada diri kami bukanlah karena kehebatan kami, melainkan karena kasih dan kemurahan-Mu yang tiada bertepi. Kini ya Bapa, di hadirat-Mu yang kudus kami mengakui dosa-dosa kami dan mengoyakkan jubah kesombongan, kedengkian, dan kebencian yang selama ini menyelubungi hidup kami. Bagaikan anak yang telah lama terhilang, kami rindu untuk kembali pulang kepadamu Bapa. Maka berkenanlah kiranya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kami dan menguduskan kami serta menerima kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Pemuji nomor 46 bait 1 dan 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4-5. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, kita percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita dan bertobat, maka saat itu Tuhan telah mengampuni dosa kita dan menganugerahkan kita hidup yang baru dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita bersama menerima firman Tuhan yang boleh menuntun kita dalam kehidupan yang baru,
yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 sebagai berikut. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru 119 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya dalam ibadah Minggu Palmarum ini kita akan menerima firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita akan membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat bersekutu bersama dalam ibadah Minggu Palmarum ini, walaupun kami beribadah merayakan hari Minggu ini di rumah kami masing-masing, tapi hati kami, roh kami sungguh dipersatukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam ibadah ini kami semua telah siap untuk menerima firman-Mu. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dan kami semua telah sungguh-sungguh siap menerimanya. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua untuk menolong kami sehingga kami mampu memahami, terlebih lagi melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan kehidupan kami untuk senantiasa menyambut berkat-Mu dan mengucap syukur kepadamu di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menerima firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9 berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni
yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher bule-bule itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut tahun gereja, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum atau minggu ke-6. Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ibadah minggu hari ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing, dan dalam ibadah minggu ini akan dilaksanakan pembukaan Pekan Paskah Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020 dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut tradisi gereja mula-mula, sebelum warga gereja merayakan Paskah atau memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya, mereka melakukan masa persiapan selama 40 hari untuk memperingati kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus sampai mati di kayu salib. Melalui masa persiapan itu diharapkan warga gereja dapat memahami makna dan arti serta merasakan kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sampai pada kematiannya di kayu salib. Dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 6 telah dinubuatkan bahwa kesengsaraan, penderitaan dan kematian Yesus Kristus sebagai anak manusia di kayu salib adalah untuk memikul dan menanggung kesengsaraan, kejahatan, pemberontakan, kesesakan dan dosa-dosa manusia, supaya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal atau selamat. Bandingkan juga firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Karena itu firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah Minggu Palmarum ini berbunyi, anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikian Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan tersebut berarti bahwa setiap orang yang meninggikan anak manusia, bandingkan Daniel pasal 7 ayat 13, yaitu Yesus Kristus, atau percaya dan memandang Yesus Kristus yang mati tersalib untuk memikul dosa-dosa manusia, beroleh hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9 yang menjadi bacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Palmarum ini, termasuk ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa pertama, Yesus Kristus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Pada saat itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bersekongkol menangkap dan membunuh Yesus karena mereka merasa kedudukannya dan keyakinan agamanya terancam. Yang kedua, sebelum Yesus Kristus tiba di Yerusalem, ia tiba di Betania. Dalam Injil Yohanes pasal 12 1 dan 2, Betania itu adalah tempat tinggal Lazarus yang pernah dibangkitkan dari kematiannya oleh Yesus. Ketika Yesus berada di Betania, ia diundang mampir ke rumah Simon si Kusta, dan Yesus menerima undangan tersebut. Sebagai tanda bahwa Simon si Kusta menghormati dan menghargai Yesus sebagai tamu yang telah berkenan hadir di rumahnya, maka Simon si Kusta menyuguhkan makan bersama. Yang ketiga, ketika Yesus sedang duduk makan, tiba-tiba datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal, yang ditaksir harganya 300 dinar lebih, yang diperkirakan seharga upah kerja setahun. Perempuan itu lantas memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak narwastu itu ke atas kepala Yesus. Seolah-olah nampaknya perempuan itu mau mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal dan berbau harum. Yang keempat, ada orang-orang yang menyaksikan apa yang dilakukan perempuan itu kepada Yesus. Mereka menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Lebih baik dijual dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Yang kelima, melihat peristiwa apa yang telah dilakukan oleh perempuan itu atas diri Yesus, maka berkatalah Yesus kepada orang-orang yang hatinya gusar dan memarahi perempuan yang dianggap telah melakukan pemborosan itu. Kata Yesus kepada mereka, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk menguburkan aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dari apa yang dikatakan Yesus itu, Yesus sungguh sangat memuji perbuatan perempuan itu kepadanya. Karena Yesus mengakui bahwa apa yang dilakukan perempuan itu adalah suatu perbuatan yang baik kepada dirinya, yakni memberikan suatu persembahan yang paling berharga dalam hidupnya, berdasarkan iman dan kasih yang tulus dan tidak didasarkan atas motif ekonomi atau untuk motif untung dan rugi. Walaupun ada orang yang menganggap apa yang dilakukan itu sebagai pemborosan dengan dalih mau menolong orang-orang miskin. Berikutnya Yesus melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu kepadanya, itulah apa yang dapat ia lakukan, yakni suatu perbuatan profetis atau nubuatan tentang kematian Yesus Kristus untuk keselamatan dunia ini. Sehingga sebelum Yesus mati, perempuan itu telah mengurapi tubuh Yesus sebagaimana mengurapi jasad orang yang telah mati. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh perempuan itu dalam mengurapi Yesus
dengan minyak narwastu yang murni, yang berbau harum sebagai suatu tindakan untuk menghormati, menghargai, dan mengharumkan nama Yesus. Berikutnya menurut Yesus, perbuatan perempuan yang mengurapi kepalanya dengan minyak narwastu yang murni berdasarkan kasih dan iman yang tulus akan selalu diingat setiap Injil Tuhan diberitakan. Artinya bahwa setiap pemberitaan Injil harus selalu diingat berdasarkan iman dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pemaparan firman Tuhan tersebut di atas, apa yang dapat kita perbuat sebagai orang-orang percaya dalam memasuki Minggu Palmarum, mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya. 1. Kita semua orang-orang percaya sebelum menyambut hari raya Paskah sangat penting untuk mempersiapkan diri kita masing-masing selama 40 hari sebagai masa untuk memperingati kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Tuhan Yesus, agar melalui persiapan tersebut kita sungguh-sungguh dapat memahami dan merasakan bahwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah sungguh-sungguh untuk memikul kesengsaraan dan penderitaan serta dosa-dosa kita, dan sekaligus menyadari bahwa kita tidak mampu membebaskan diri kita dari sengsara dan penderitaan akibat dosa. Namun kita sungguh-sungguh bersyukur melalui kesengsaraan dan penderitaan Yesus Kristus tersebut, kita dapat memahami dan menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal atau selamat. Yang kedua, mari kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selalu membuka hati kita, membuka rumah kita masing-masing untuk menyambut kedatangan dan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama berdasarkan kasih dan iman yang teguh, sehingga dengan demikian kita dapat memulihkan keadaan kita dari segala macam ancaman akibat bahaya-bahaya maut, termasuk juga dari ancaman virus corona ini. Ketiga, marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang paling berharga kepada Yesus berdasarkan kasih dan iman yang tulus tanpa memperhitungkan untung rugi, sehingga persembahan kita sungguh boleh berbau harum dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan terus dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah di sepanjang kehidupan kita. Keempat, terakhir, marilah kita dengan kasih yang tulus, kita rela berkorban untuk menolong sesama kita yang sangat membutuhkan, agar kita dapat hidup bersama-sama dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengakui iman, kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pekan Paskah Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020 dibuka dalam ibadah minggu di rumah-rumah dengan tema menjadi gereja yang memberkati dan subtema dengan kebangkitan Kristus, wujudkanlah kesatuan dan pemulihan bagi semua. Dengan itu, Pekan Paskah Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020 dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya sidang jemaat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa atas berkat yang boleh kami terima dalam ibadah Minggu Palmarum ini melalui firman yang boleh kami terima pada saat ini. Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Bapa senantiasa menyertai kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya dapat terhindar dari virus corona atau COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, karena itulah kami hanya tetap bersandar kepadamu. Kiranya kesedihan penderitaan-Mu yang menanggung dosa-dosa kami sungguh memberi kekuatan iman kepada kami semuanya. Baik kami sebagai pribadi maupun keluarga, kami mohon Tuhan pelihara lindungi kami semuanya. Kami juga berdoa untuk anak kami yang sedang tumbuh dan berkembang. Tuhan juga serta lindungi, jauhkan dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga juga terhindar dari virus corona ini. Kami juga memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kami semua sebagai anggota keluarga ada di rumah masing-masing saat ini, untuk dapat memutus wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kasih kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan juga sertai dan memberkati mereka, sehingga tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Pastor Gawi, kami juga berdoa mohon penyertaan-Mu dalam kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, baik yang masih kami lakukan di tempat kerja kami masing-masing, maupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan saudara kasih kami yang ada di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon juga Tuhan memberkati masyarakat kami dimanapun kami berada, khususnya kami yang ada di Pulau Bali ini. Sehingga kami semua ya Tuhan, masyarakat kami yang ada di Bali sungguh boleh terhindar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan bagi saudara kasih kami yang telah terjangkit dan sedang dirawat, kami mohon Tuhan kuasa penyembuhan-Mu, sehingga mereka melalui pelayanan para medis, para dokter yang diterimanya, obat-obat yang diminumnya, sungguh boleh disembuhkan kembali. Dan bagi saudara kasih kami yang telah Tuhan panggil karena terkena wabah ini Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya menghibur, menguatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, sehingga mereka dapat menatap kehidupan masa depan dengan baik. Dan kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada,
Ajarkanlah kami untuk menjaga jarak dengan saudara-saudara kami yang lain, untuk dapat memutus wabah corona ini ya Tuhan. Dan kami juga senantiasa diingatkan untuk menjaga kesehatan kami dengan membersihkan diri kami sehingga tidak terjangkit oleh virus corona ini. Terima kasih Bapa. Karena itu kami berdoa untuk segenap pelayanan yang dilaksanakan oleh jemaat Kristus Kasih, oleh gereja-gereja Tuhan yang di Pulau Bali ini. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga memohon Tuhan senantiasa memberkati panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Kristus Kasih. Tuhan berkati sehingga izin pembangunan ini sungguh dapat keluar dan kami boleh menyatakan iman kami untuk membangun tempat ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh warga dari Balai Pembinaan Iman Jemaat Kristus Kasih. Yaitulah Fajar Kasih ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pengurusnya. Berkati juga saudara kasih kami yang senantiasa terlibat dalam pelayanan untuk menolong sesama kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GKPB, Majelis Sinode Harian, dan saudara-saudara kasih kami yang terlibat di dalam pelayanan di lembaga-lembaga yang ada di lingkungan GKPB. Jemaat-jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali yang ada di desa maupun di kota. Dan juga para hamba-hambamu, para pendeta, vikaris, dan setiap orang yang setia melayani pemberitaan Injil, Tuhan juga sertai dan berkati. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam kami bersatu padu untuk menangani wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kesehatan kepada bangsa kami. Memberikan ketulusan hati, kedisiplinan untuk bersama-sama agar wabah ini dapat dihentikan. Jaga lindungi bangsa dan negara kami Tuhan supaya tetap ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami di Indonesia ini yang telah dengan tulus hati, dengan penuh perhatian untuk sungguh-sungguh menolong rakyat dan bangsa ini supaya bebas dari virus corona ini ya Tuhan. Segala apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, Tuhan sertai dan berkati. Terutama kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan juga sertai berkati, beri kekuatan dan juga kesehatan sehingga tetap dapat melakukan tugas untuk membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter yang sungguh berjuang menolong sesama kami untuk dapat terhindar dari bahaya virus corona ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, sehingga mereka tetap semangat dan penuh cinta kasih, ketulusan hati melakukan tugas pelayanan ini demi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para aparat keamanan TNI maupun Polri beserta keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat dan di Jemaat Kristus Kasih, para pemandu lagu, pemain musik, pengatur sound system multimedia, para karyawan koster dan satpam, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik, dengan tulus untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikianlah Bapa, seluruh doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mari kita tutup doa syafaat kita dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dilandasi oleh firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20,
yang berbunyi sebagai berikut. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita iringi persembahan yang kita boleh kumpulkan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, balas sekarang kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat, baik jasmani maupun rohani yang Bapa telah anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang kami membawa persembahan kami yang berupa uang ini kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menguduskannya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami dan apa yang ada pada kami untuk karya penyelamatanmu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat dan hidup kami mempersembahkan persembahan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama menaikkan pujian arti kehadiran-Mu, dan sudah itu kita akan bersama menerima berkat dari Tuhan. Setiap
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita mengarahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tetap berdiam di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita semua sungguh-sungguh dapat terhindar daripada wabah corona ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih.